Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengajar Bapak Ahmad Nur Hadi MPDI dan kepada teman-teman yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita pada ahad ini belajar tentang usul fikih, tema tujuan umum pembinaan hukum Islam. Baik, langsung saja saya Fadil Khumaini dan rekan-rekan saya Rizka Maulida dan Raudatul Jannah. Bab 1. Pendahuluan latar belakang. Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan yang terkandung di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan umum hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok mereka, artinya daruri, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sekunder mereka atau hajat, serta kebaikan-kebaikan mereka tahsiniyat. Setiap hukum Islam sangat dipenuhi oleh salah satu dari ketiga hal tersebut. Ada beberapa bahasan yang ingin kami bahas di makalah kami ini. Yang pertama, tujuan umum pembinaan hukum Islam. Yang kedua, pengertian kemaslahatan. Yang ketiga, bentuk kemaslahatan. Dan yang terakhir atau yang keempat itu kendala dan problematika hukum Islam di Indonesia. Baik, langsung saja masuki yang ke bab kedua, yaitu pembahasan. Yang pertama, tujuan umum pembinaan hukum Islam. Pembicaraan tentang tujuan pembinaan hukum Islam atau maqasid at-tasyri' merupakan pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menetapkannya dalam bahasan usul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai bahasan tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Untuk tidak mengurangi kedudukannya sebagai bahasan dalam filsafat hukum Islam, namun tetap menjadikannya sebagai bagian dari bahasan usul fiqh. Di sini akan kami uraikan bahasan mengenai pembinaan hukum Islam secara sederhana dan bersifat umum. Lanjut, pengertian kemaslahatan. Secara sederhana, maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap suruhan Allah dapat dipahami oleh akal. Kenapa Allah menyuruh ini, menyuruh itu? Yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak. Jadi suruhan Allah itu atau perintah Allah itu ada yang diberitahu Allah manfaatnya dan ada juga yang tidak. Suruhan Allah atau berzikir dan sholat disebutkan sendiri alasannya oleh Allah. Alasan suruhan sholat dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Ini suruhan Allah yang kita ketahui. Sedangkan suruhan berzikir disebutkan alasan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ketahuilah bahwa dengan berzikir itu hati kita akan tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian bentuk maslahat yang ketiga. Maslahat itu ada dua bentuk. Yang pertama, mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia yang disebut membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan itu ada yang langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang disuruh itu. Ibarat orang yang sedang haus, misalnya meminum minuman segar. Ada juga yang dirasakannya kemudian hari, sedangkan pada waktu melaksanakannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan, tetapi justru ketidakenakan, seperti orang yang sedang sakit malaria disuruh meminum pil yang pahit. Segala suruhan Allah berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti ini. Cuman terkadang kita tidak tahu apa itu manfaatnya atau mudaratnya. Kemudian yang kedua,
menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut darul fasad, menolak kerusakan. Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada waktu berbuat atau di akhirat nanti. Dirasakannya sebagai sesuatu yang menyenangkan, tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukannya, umpamanya berzina dengan pelacur yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula. Kemudian adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya, manfaat dan fasadnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kemudian lanjut, namun ulama berbeda pendapat dalam menentukan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum, atau dengan bahasa lain, apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum? Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapapun, yang dianut oleh ulama kaum Asy'ariyah. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginannya sebagai yang difirmankannya dalam surah Hud ayat 107, yang artinya sungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang saja dia lakukan. Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi tujuan penetapan hukum syara itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat. Dan yang pendapat yang kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya yang dianut oleh ulama kalam Mu'tazilah berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum syara. Kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan perbedaan pendapat di atas dalam hal tujuan penetapan hukum syara tersebut akan terlihat bahwa perbedaannya semata-mata hanya perbedaan secara lafzi dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri. Karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah ada tujuannya, dan tujuan itu adalah bagi kemaslahatan umat. Ya, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ulun Rawadatul Jannah akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk memelihara akal yang diciptakan Allah, manusia harus berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaannya dan meningkatkan kualitasnya, yaitu dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, manusia dilarang berbuat sesuatu untuk dapat menghilangkan atau merusak akal, seperti minum minuman khamar atau yang memabukkan dan segala bentuk makanan dan minuman yang dapat mengganggu akal. Untuk mempertahankan hidup, manusia memerlukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti makan, minum, dan pakaian. Nah, untuk itu diperlukan harta, dan manusia harus berupaya mendapatkannya secara baik dan halal. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu, Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan, yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Termasuk dalam kelima kebutuhan primer atau daruri tersebut, menurut sebagian ulama adalah harga diri, yang disuruh Allah untuk menjaganya dan melarang sesuatu yang dapat mencemarkannya. Tujuan yang bersifat daruri merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai. Oleh karena itu, suruhan-suruhan syara dalam hal ini bersifat mutlak dan pasti. Serta hukum syara yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan daruri adalah wajib. Sebaliknya, larangan Allah yang berkaitan dengan daruri ini bersifat tegas dan mutlak. Hukum yang ditimbulkannya termasuk haram zati. Untuk mendukung pencapaian dari tujuan yang daruri ini, syara menetapkan hukum-hukum pelengkap yang terurai dalam kitab-kitab fikih. Selanjutnya, kebutuhan sekunder atau hajiat. Tingkat sekunder bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia,
tetapi tidak mencapai tingkat daruri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Meskipun tidak akan merusak kehidupan, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan penetapan syara dalam bentuk ini disebut tingkat hajiat. Tujuan hajiat dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan pada 3 kelompok. Hal yang disuruh syara melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara secara baik. Hal ini disebut muqaddimah wajib. Umpamanya, mendirikan sekolah dalam hubungannya untuk meningkatkan kualitas akal. Mendirikan sekolah memang perlu, namun seandainya sekolah tidak didirikan, tidaklah berarti tidak akan tercapai upaya menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu dapat dilaksanakan di luar sekolah. Kebutuhan akan sekolah itu berada pada tingkat hajat. Hal yang dilarang syara melakukan untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang daruri. Perbuatan zina pada larangan tingkat daruri. Namun segala perbuatan yang menjurus pada perbuatan zina itu juga dilarang untuk menutup bagi terlaksananya larangan zina yang daruri itu, seperti melakukan khalwat atau berduaan dengan lawan jenis. Meskipun tidak mesti khalwat itu berakhir pada zina, tapi dalam rangka menutup pintu terhadap pelanggaran yang bersifat daruri itu sebagai pencegahan. Segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum rukhsah yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Sebenarnya tidak ada rukhsah pun tidak akan hilang salah satu unsur yang daruri itu, tetapi manusia akan berada dalam kesulitan. Yang ketiga, tersier atau tahsiniyat. Tujuan tingkat tersier adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersier, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaannya dikehendaki kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan dalam tingkat ini disebut tahsiniyat. Tujuan tahsiniyat menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang, sebagaimana yang berlaku pada 2 tingkat lainnya, daruri dan hajiat. Dalam segala usaha untuk memenuhi kebutuhan taksini ini menimbulkan hukum sunnah, dan meninggalkannya menimbulkan hukum makruh. Pembagian syara pada 3 hal tersebut menunjukkan peringkat kepentingan. Tingkat daruri lebih tinggi dari tingkat hajiat lebih tinggi dari tingkat taksiniyat. Kebutuhan dalam peringkat yang sama pada daruri pun berurutan pula tingkat kepentingannya, yaitu agama, jiwa, akal, harta, keturunan atau harga diri. Adanya peringkat atau urutan kepentingan itu akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing-masing kepentingan itu, dan salah satu diantaranya harus didahulukan. Bila terjadi perbenturan antara tuntutan yang bersifat daruri dan yang bersifat hajiat, maka akan didahulukan adalah tingkat yang daruri. Bila terjadi 2 tuntutan yang sama berada dalam tingkat daruri namun berbeda dalam unit kepentingan, didahulukan urutan yang lebih tinggi. Bila kepentingan memelihara agama berbenturan dengan kepentingan memelihara jiwa, maka diutamakan memelihara agama. Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara jiwa dengan kepentingan memelihara akal, didahulukan kepentingan memelihara jiwa. Bila terjadi perbenturan antara kepentingan memelihara akal dengan kepentingan memelihara harta, maka kepentingan memelihara akal harus didahulukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Maulia. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Bila terjadi pembenturan antara kepentingan memelihara harta dengan kepentingan memelihara harga diri, maka didahulukan kepentingan memelihara harta. Untuk membenarkan tindakan mengambil suatu risiko buruk untuk mempertahankan kepentingan yang lebih tinggi, itu ulama menggunakan kaidah sesuatu yang diharamkan secara zati diperbolehkan karena darurat. Begitu juga bila terjadi pembenturan antara sesama yang berada dalam kepentingan tingkat hajiat, didahulukan salah satu yang paling enteng risikonya. Misalnya
Sama risikonya dahulukan kepentingan berdasarkan urut yang telah disebutkan. Kepentingan menutup aurat berada pada tingkat haji dan kepentingan belajar pokok-pokok agama juga berada pada tingkat hajiyat yang berkaitan dengan memelihara agama. Haram melihat aurat berada pada haram ghairul dhabi atau syaddu al-dzariyah. Sedangkan belajar pokok-pokok agama itu adalah sesuatu yang bersifat hajiyat. Untuk mendahulukan haji dalam hal ini, ulama berpegang pada kaidah yang artinya sesuatu yang diharamkan bukan secara zali diperbolehkan karena adanya hajat. Hajat itu terkadang menempati darurat. 4. Kendala dan problematika hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, kemajemukan bangsa. Yang kedua, metode pendidikan hukum. Yang ketiga, kurangnya pengkajian akademik di bidang hukum Islam. Ketertinggalan dalam mengembangkan pusat-pusat pengkajian Islam disebabkan oleh A. Secara historis. Pusat pengkajian yang tidak menghargai hukum Islam yang lebih dahulu berkembang ternyata tidak memberi tempat bagi pengkajian hukum Islam. B. Pengkajian hukum Islam terletak di antara pengkajian ilmu agama dan pengkajian ilmu hukum. Akibatnya, aspek pengkajian tidak mendalam. C. Perkembangan kualitas ketaatan umat Islam yang lemah. D. Masih dianutnya kebijaksanaan hukum politik Belanda yang mempunyai kepentingan politik sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.